Baik, silakan. Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi. Mampirlah dengan doaku. 1, 2, 3 ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Bapa kami mau memulai pembelajaran kami ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kedua orang tua kami yang berada di kampung ya Bapa. Ya Bapa, cuma Indo anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Oke, baik. Kita bertemu dalam mata kuliah pembimbing pengetahuan dan perjanjian lama 1. Dalam pertemuan kali ini kita akan banyak membahas soal RPS. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester atau RPS. Kita harus sepakat dulu di awal ini apa rencana kita dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini, sehingga kita sepakat melaksanakan perkuliahan dan tidak ada yang merugikan ya. Kita saling diuntungkan. Saudara melalui orang tuamu membayar saya mengajar di kelas ini, dan saya sebagai dosen memberikan hak saudara mendapat ilmu pengetahuan. Tapi dalam rangka mencapai itu kita akan menyepakati beberapa hal sehingga proses studi berjalan dengan baik. Yang pertama, saya akan mulai kelas jika kelas ini tertata rapi. Diisilah kursi-kursi di depan lebih dulu dan barisannya bagus. Di setiap minggu setiap saya mengajar diusahakanlah kursinya bagus, diisi kursi-kursi di depan. Silakan dikerjakan dulu.
Ya, jadi minggu depan diaturlah supaya kursinya bagus, baris-baris gitu ya. Ini terlampau banyak kosong ini, bikin satu baris lagi sana supaya dekat semua, jangan ada di barisan jauh ke belakang. Coba ini masuk ke depan, baris di depan aja. Daripada kosong ini tidak ada gunanya. Suara saya tidak kuat. Silakan digeser sini, tambah barisan satu lagi di sini. Oke, yang pertama. Yang kedua, saya akan memulai kelas jika semua sudah hadir. Maka masuklah ke kelas sebelum saya masuk. Jadi kalau saya masuk, ada lagi masuk lagi di belakang saya, itu saya anggap tidak hadir. Kalau kita masuk jam 10, masuklah jam 9.55. Lalu saya beri kesempatan sebenarnya di 10 sampai lewat 5 baru saya masuk. Tapi kalau 10 lewat 5 Anda baru masuk, maka saya anggap Anda acak. Itu yang kedua ya, sehingga tertata dengan rapi perkuliahan kita. Yang ketiga, setiap perkuliahan dibuka dengan nyanyi dan doa dan ditutup dengan nyanyi dan doa. Mungkin sudah dibagi pembagiannya. Kalau tidak dibagi, absen ini aja. Nomor 1 pembuka, nomor 2 penutup, nomor 3 pembuka, nomor 4 penutup, sampai habis ulangi lagi. Lagu-lagunya dari lagu-lagu gereja kita masing-masing. Ada 8 gereja yang mendukung kampus ini, mulai dari GKI Sumut, GBKP, GKPS, HKI, GKPA, GKPI, BNKP, GK Sumut, GKPBD. Itu punya lagu masing-masing. Misalnya kita Mendenden, Haleluya, Sinuno, Bukwende, Hidung Jemaat, Inkabi dan sebagainya. Itu lagu-lagu kita. Jadi lagu itu disiapkan dari kamar, jangan di sini dipilih. Lalu latihlah dirimu menyiapkan lagu itu untuk memimpin lagu itu. Pilihlah lagu yang kau tahu supaya bisa orang lain menyanyikannya. Lalu berdoa boleh bahasa daerah masing-masing. Tapi tak usah bahasa roh, gak ada gunanya. Bahasa daerahmu aja. Itu soal membuka dan menutup perkuliahannya. Nanti komite atur lagi. Sebelum lanjut lebih dalam tentang apa yang akan kita sepakati, karena ini masih pertama, minggu yang lalu kita tidak sempat perkenalannya. Nanti saya panggil nama masing-masing, silakan sebutkan gereja dan alamat kalian di mana, gereja mana dan alamatnya di mana. Yang pertama Alvin. Asal gereja dari HKI Binjai. Di dalamnya jalan Kawen. Orang tuamu di mana? Alamatnya di mana? Apa? Alamat rumah di Nasional Satu Binjai. Oke. Andiko. Asal gereja HKI Parsuban Tarutung, alamat orang tua Parsuban Tarutung. Parsuburan ya. Bagus. Asal gereja saya dari KPS, alamat orang tua sekarang di Jalan Besar 3 Ras Sibuntul, Komplek SMP Negeri 2 nomor 5. Di KPS mana? KPS Sibuntul, Kresek Sibuntul. Oke. Batara. Asal gereja saya di KPI Koserna antara bulan Medan, nama saya di Jalan 916. Oke. Cindy. Oke, GBKP mana? GBKP mana? Oke.
Dinda. Asal gereja saya GKPS Ratu Besi, Resort Ratu Besi. Nama saya Ratu Besi. Ratu Besi di mana? Saya dulu. Oh, sini. Dolphin. Gereja saya terkait saya dari pertama Ridwan Oke. Elizabeth. Asal gereja GKPS Ratu Surto Pakapa. Alamat Morangbolu, Kecamatan Morangbolu, Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke. Eika. Sahabat gereja GKPS Serang-Mana, Resort Serang-Mana, orang tua Serang-Mana, Kecamatan Terusulu, Sumedang. GKPS tapi marganya tarikan pak. Apa artinya Eika? Eika. Apa artinya? Itu semacam ini sekali atau apa kan? Dunia kan? Bahasa apa itu? Bahasa Karo ya. Fitra. Asal gereja saya pakai dulu. Saya Stabia. Mana? Stabia. Stabia di Sireu itu. Dulu. Namamu Fitra ya? Panggilanmu Fitra atau Fitra? Fitra. Karena orang Batak nggak bisa bilang F. Gak ada huruf Batak F. Makanya kalau Tio Fanta, Tio Patta. Siapa bilang orang Batak tidak bisa menyebut huruf F? Sedangkan Tio Patta katanya. Sama saja. Ambil dulu fakta itu kan. Fakta. Ada beberapa huruf yang tidak ada sama Batak. F nggak ada, C juga nggak ada. Sehingga bilang cabe sebe. Ambil sebe itu kan. Jet nggak ada juga jet. Jadi kalau ada namanya Jetro ya Justini atau Jetro nggak ada jet. Oke, Francisco. Silakan. Asal gereja saya AKI Pasir Bidang. Tempat tinggal Sibolga, Pak. Sibolga atau Siboga? Apa? Sibolga atau Siboga? Sibolga. Sibolga. Tahu kau apa artinya Sibolga? Apa itu Sibolga? Biasanya yang dibilang Sibolga itu karena belga gitu besar. Orang-orang besar besar. Seperti dia kan besar. Gilbert. Asal gereja dari BKP Pulau Melayu Begal, Pak. Itu pun ada rumah di Jalan Perwira 2 nomor 202. Hizkia. Asal gereja saya Pak, gereja GKPP di Pematang Siantar. Tempat tinggal Pak, Pematang Siantar, Jalan Medan, Bangkeran, Rumah Garam, Asgal, Pak. Di KPPD. Iya, di KPPD Pak. Juah-juah. Bisa kau bahasa Pak? Dikit-dikit. Ada kami pas muda-mudi kan Pak, berkata bahasa Indonesia. Oh. Belajarlah kau bahasa Pak. Mike ko. Udah Mike. Oke. Ika. Asal gereja saya Pak, GBKP Gunung Rumah, kelas Pantai Batu. Kalau saya Tuntungan. Oke. Kristopel. Asal gereja saya di KPI Pasaran Ngawi, Resort Partai Ngawi Darutung, alamat Darutung. Terjemahannya durian ya. Dari mana asalmu? Dari durian kan? Natalia. asal gereja saya Pak di KPI Pedersen di Resort Sekolah 1. Asal rumah saya di Taruh tuh. Oh, sama. Nancy. Gereja saya AKI Sebamban, alamat saya Sebamban Serdang. Oke, Serga ya.
Nia. Gereja saya di KPI Simpang Kota, asal dari Pekanbaru ya. Rarina. Saya gereja di GKP Tugun Seguatan, Kasih Sumbar, alamat saya di Riau. Riau. Ricky. Makasih. Margamu pak tadi HKI ya. Sri. Tidak dulu. Stephen atau Steven? Steven. Saya gereja di GKP Tiban, Kepulauan Riau. Saya tinggal di Tiban Lama, Kecamatan Stupa, Kepulauan Riau. Batam ya. Kadang-kadang kan nama ini kan Stephen, panggil Stephen, sama dengan James, padahal James kan, nama James, dipanggil James, nama Luke, dipanggil Luke, Venesia. Asal gereja saya di GKP Lestari, kelas 11 tadi, saya tinggal di Lestari. Vene panggilannya, Venesia atau Pene. Veronica. Oke. Yudawan. Sampai saya Pak di KPS Kampung Duren Medan Utara. Kalau tempat tinggal Jalan Bangun 2 Medan Timur. Oke. Yuda gitu kan. Ada hanya kan Yuda. Namamu Yuda. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ada nama yang tidak dipanggil. Semua ikut di sini ya, tidak ada nama yang tak dipanggil ya. Oke, kita ada 23. Siapa? Dopin Papahan. Sudah tadi. Dia mungkin mau Frank kamu kan? Frank atau Frank? Oke, jadi saya sudah mengenal kalian sekilas ya. Apalagi saya adalah DPA kalian, dosen pembimbing akademik. Berarti kita akan ketemu selama 4 tahun. Dan saya akan perkenalkan diri, nama saya Ramli SN Harahap. SN-nya itu Selamat Natal. Karena lahir 25 Desember dikasih Selamat Natal. Tapi dalam nama resmi hanya pakai Ramli Harahap. Telah menikah dengan pendeta Tuti Justin Yoga Barat, dikaruniai 2 orang anak. Nomor 1 Vidi Felix Levensel Harahap, kuliah di Fakultas Teknik Fisika UGM semester 7. Nomor 2 Gladys Lydia Harahap, kelas 2 SMA Santo Thomas 3. Dari Gereja Kristen Protestan Angkola dan mulai mengajar di sini 2019. Menyelesaikan studi di STT HKBP 1, ST Jakarta S2 dan UKDW S3. Tinggal di belakang kampus ini ke dalam sekitar 3 km di perumahan Kriopili Cepalma B nomor 1. Nanti kita akan banyak bincang-bincang berkaitan dengan akademik saudara. Karena itu pastikan saudara mengenal saya sehingga seluruh pergumulanmu secara akademis konsultasi dengan saya. Entah itu masalah KRS, masalah mata kuliah, masalah pembayaran uang kuliah, uang asrama atau apapun yang menjadi orang tuamu secara akademis, saya di sini. Karena itu pastikan dirimu punya identitas yang jelas supaya tidak saya keluarkan dari WA group.
bagi orang-orang yang tidak punya identitas yang jelas, hubungi saya ke ruangan saya supaya saya masukkan kalian ke rumah kita, rumah DPA. Jadi, Pak, aku sudah buat namaku sesuai dengan gambar. Ya, setelah saya keluarkan di handphone saya tidak ada namamu dan wajahmu, maka saya keluarkan. Karena saya sudah informasikan jauh sebelumnya supaya sesuailah wajahmu dengan namamu sesuai dengan ini. Ada yang membuat Amel, ada yang membuat NN, ada yang membuat apa, macam-macam. Saya tidak kenal itu. Yang saya kenal ketika saya mau save namamu sesuai dengan absen, saya save. Tapi nama yang tak sesuai, saya remove. Karena kalau kalian sudah memulai identitasmu yang tidak jelas, bagaimana mungkin kau jadi pendeta yang jelas nanti? Jadi punyalah integritas yang baik. Sehingga sejak awal kamu sudah punya integritas yang baik. Begitu ya. Silakan ditandatangani absen ini 2 kali karena minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, atau minggu yang lalu sudah masuk kuliah umum, hitungan pertama itu, dan ini kuliah yang kedua. Silakan ditandatangani 2 absen. Silakan. Oke, kita akan masuk pada bagaimana kita menjalani, mengawali dan mengakhiri perkuliahan. Dalam perkuliahan ini ada beberapa metode yang harus kita sepakati bersama di awal. Minggu yang lalu kita sudah mendengar ceramah dari Pak Dr. John Hockner tentang deontologi, etika deontologi Immanuel Kant. Jadi setiap sesuatu dimulai itu harus berdasarkan pengetahuan, lalu dari pengetahuan, lalu timbul kesadaran. Pasti kalian sudah dikirimi katalog ini secara soft file. Sudah baca kan? Dan sudah disosialisasikan minggu yang lalu. Dan saya percaya kalian sudah baca. Dan setelah baca nanti baru timbul kesadaran. Di sini banyak peraturan-peraturan, bacalah pelan-pelan. Nah, khususnya untuk pembimbing PL1 saudara sudah baca. Nah, itu. Jadi kalau saudara tidak baca, bagaimana saudara ingin tahu mengawali dan mengakhiri kuliah ini? Dalam kurikulum yang baru ini yang membedakan saudara dengan kurikulum yang lama ialah adanya pengetahuan. Dan kemudian setelah Anda tahu, maka ada sikap. Ini yang tambah di kurikulum baru sekarang. Selama ini kurikulum kita hanya memberikan kognisi-kognisi saja, tapi tidak mengajak saudara bersikap. Jadi kalau saudara nanti sudah tahu, maka dari situlah terjadi sikap kesadaran. Dia sadar lalu mengerjakan apa yang dia tahu. Karena kalian tidak tahu apa itu katalog tentang pembimbing dan pengetahuan PL1, maka saudara tidak tahu apa-apa bersikap. Maka usahakanlah sebelum kelas membaca buku tentang mata kuliah itu, supaya Anda punya pengetahuan. Dan akhir dari perkuliahan, setiap perkuliahan harus ada sikap. Jadi tidak hanya datang duduk, selesai itu bubar, jalan. Tidak ada pengaruhnya terhadap diri. Jadi setiap kelas ini berakhir, Anda harus punya sikap. Karena apa? Anda sudah diberi pengetahuan. Orang yang sudah tahu, dia punya pengetahuan dan dia akan sadar. Mengapa Anda tidak sadar? Karena Anda tidak tahu. Begitu. Misalnya di kita ini, di medan ini, tidak bisa membedakan lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Lampu merah, jalan. Lampu kuning, jalan. Lampu hijau, jalan. Jadi tidak ada bedanya. Karena nggak sadar dia ada bedanya. Mungkin karena bodoh, nggak bisa membedakan warna hijau, merah, kuning. Buta warna. Itu. Jadi harus Anda tahu dulu peraturan-peraturan kita. Setelah itu baru Anda sadar, tunduk taat.
Maka deontologi itu harus membuat Anda taat, tunduk, mematuhi, baru sampailah kepada kesadaran. Sebagaimana etika yang disampaikan oleh Stanley Brouwer-Walsh. Itu yang memiliki kesadaran. Sama seperti kalau saudara naik sepeda motornya bagus, helmnya bagus, dia hidupkan motor itu, tapi helmnya di sini, di lutut. Karena sering orang Medan itu yang berhelm itu lutut, bukan kepala. Kepalanya pecah, otaknya keluar, kakinya selamat karena pakai helm. Diantar ke Semalingkar B di Son Maradian, di lo di Bata, kan? Matilah kan, nggak jadi pendeta karena udah mati. Karena apa? Dia tidak tahu fungsi helm, sehingga nggak sadar dia apa artinya helm. Itu tadi yang tidak punya kesadaran. Ini punya setengah sadar. Dia pakai rem, main lagi, tabrakan lagi, helmnya terbang, tapi orangnya pecah juga kepalanya, keluar otaknya. Di Son Maradian, antar lagi ke Semalingkar B. Helmnya bagus, karena terpelanting juga. Karena dia tidak ceklek, makanya helmnya terbang. Itu setengah sadar. Tapi kalau dia sadar, pakai helm, kocak, kepala selamat, bisa saja kaki patah, tangan patah, atau tulang rusuk patah. Minimal dia tidak di Son Maradian. Karena kaki patah bisa diobati 3 bulan, tangan patah bisa diobati 3 bulan, bisa kuliah di SD, bisa jadi pendeta juga. Walau agak pincang sedikit, pertanda dia pernah kecelakaan. Itu yang sadar. Jadi orang Medan itu menganggap helm itu hanya takut polisi. Ada polisi, ya polisi cuk pindah loh. Itu orang bebal. Jadi Anda pilih di mana polisi? Ya enggak, saya tanya sekarang. Kaulah yang mengetahui. Lalu abang aneh lagi, beli helm yang bagus, SNI Standar Nasional Indonesia, bagus. Tapi mulai dibeli sampai rusak, helm itu nggak pernah dicuci. Baunya bukan main bau. Kalau dicuci mungkin ikan yang dibawa bermatian semua. Saking cowok. Maka usahakanlah helmmu cuci. Sadarlah kau ingin kebersihan. Ketika kau pakai molto kan, tenang berpikirnya, kan itu. Jadi nggak ngantuk, slow tapi bagus, karena pikirannya bagus, tenang. Coba pakai helm yang bau, tabrakan, karena bau helmnya, nggak tahan dia, kayak disekap dia. Atau sering-sering tabrak orang. Sadarlah kalian butuh helm yang bersih. Itu bagi orang yang sadar. Sama seperti kalian, karena baru masuk asrama kan, selimutnya masih bersih. Tapi sampai 1 tahun nanti nggak pernah dicuci. Lalu dia hirup setiap hari. Setiap hari dia hirup yang bau itu. Dan tahan dia menghirup. Apa enggak sebentar flu, sebentar masuk rumah sakit, sebentar ya banyaklah. Kenapa enggak masuk? Demam Pak. Kenapa enggak masuk? Flu Pak. Iyalah, setiap hari mencium yang jorok. Tidak sadar dia membersihkan. Tilamnya pun mulai dibeli sampai busuk, enggak pernah dijemur. Sampai ada amuba di sana juga. Kita tidur. Ayo. Setiap malam gini kerjanya, karena ada yang memakan dia. Itu sama seperti perempuan atau laki-laki, punya kutu dia. Sudah banyak kutunya pun nggak sadar dia punya kutu. Udah dimakani dia, nggak sadar dia. Harusnya kalau punya kutu ya sisir, lebih aman dibotak kan.
selesai kan. Tunggulah rambutnya baru lagi kan. Nah itu ada kesadaran. Nah itulah yang harus kalian lihat nanti di sini. Apalagi banyak peraturan di sini sudah ada kode etik mahasiswa. Baca itu kode etik mahasiswa supaya Anda nanti tahu mana yang harus dilakukan. Bahwa hubunganmu dengan dosen, hubunganmu dengan mahasiswa, hubunganmu dengan orang lain, bagaimana mengerjakan paper, bagaimana mengerjakan semua sudah diaturkan di sini. Baca nanti kode etik mahasiswa. Ini peraturan. Ada juga peraturan beasiswa. Bagaimana supaya kau dapat beasiswa? Baca itu. Supaya sejak awal kamu sudah bisa mempersiapkan diri mendapatkan beasiswa di kampus itu. Di halaman berapa kode etik mahasiswa? Kalian tidak memiliki, belum memilikinya. Ini ada UKK, program pasca sarjana, mata kuliah, deskripsi. Ini peraturan kehidupan di dalam dan di luar asrama, penghuni asrama, pembiayaan pelanggaran. Ini kode etik mahasiswa halaman 205. Nanti di sini bacalah. Ada peraturan kode etik, ada peraturan asrama. Di peraturan asrama dia disampaikan di sana, hati-hati. Semester yang lalu atau semester yang ini kami sudah memecat beberapa orang karena melakukan persekusi di asrama. Dia pukul orang di asrama. Siapa yang melakukan persekusi atau memukul atau mencuri, kami hukum. Ada yang di DO, ada yang diskorsi. Di sini ada, nanti bacalah supaya kalian tidak kena semua peraturan itu. Dibaca nanti di sini ada kode etik mahasiswa. Bagaimana hidup di kampus? Boleh pacaran enggak? Boleh. Tapi di situ dikatakan dilarang pacaran. Jaga nama baik di dalam dan di luar. Supaya Anda tahu dulu baru sadar. Jangan setelah melanggar, enggak tahu saya Pak. Enggak ada istilah enggak tahu. Karena sudah dikasih katalog kepada saudara. Gitu ya. Nanti sadarlah, bacalah ini. Yang berikut bagaimana metode kita belajar. Saya mulai dari metode yang pertama ialah ceramah. Saya akan berikan ceramah beberapa pertemuan nanti ke depan yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Lalu yang kedua nanti saya akan memberikan tugas-tugas. Tugas yang pertama yang akan kalian kerjakan ialah laporan baca. Nanti saudara akan diberi tugas membaca buku. Entah berapa bab itu atau berapa halaman, bisa 100 sampai 200 halaman, baca. Baca berulang-ulang sampai saudara paham. Setelah paham, maka tulislah apa yang kau tahu 3 sampai 5 halaman. 3 sampai 5 halaman. Lalu kirimkan nanti itu 1 hari sebelum hari H, maksimal pukul 18 WIB. Jadi 1 hari sebelum hari H. Misalnya minggu depan saudara akan melaporkan bacaan buku yang saya bisa berikan. Lalu hari Selasa sore kirimlah ke saya atau ke WA group. Kalau sudah lihat ke WA group file itu 1 hari sebelum, maksimal pukul 18. Lewat 18.00 nilaimu dikurang. Dan bagaimana membuat filenya? Filenya ialah 1C laporan baca, lalu nomor absen, misalnya nomor 12, baru namamu. Namamu misalnya katakanlah perjanjian lama. Inilah filenya.
kau kerjakan nanti di Word. Sewaktu kau mengerjakan di Word, simpanlah file itu dengan nama file 1C. Lalu laporan baca. Tahu sepanjangkan ini, LB aja, LB laporan baca. Absenmu baru namanya. Lalu kirimlah ke sini. Jangan japri saja. Karena nanti kalau di japri banyak sekali di bawah, nggak saya lihat. Lihat ke WLB supaya bisa saya download. Dan pastikan Anda tidak salah membuat file. Anda nanti membuat 1C, garis datar, LB, garis bawah, 12, garis datar, perjanjian lama. Ini tidak akan saya anggap ada. Maka Anda gagal laporan baca. Itu yang pertama. Jadi ingat ya, baca, buku-bukunya akan saya kirim nanti pada saat selesai RPS ini. Kita kan belum menyelesaikan RPS. Itu yang pertama, tugas. Yang kedua ialah makalah. Atau tugas kelompok. Makalah atau tugas kelompok. Ini 15 sampai 20 halaman. Dikirimkan 1 minggu sebelum hari H. Juga waktunya pukul 18 maksimal. Artinya kalau misalnya minggu depan kalian mau presentasi kelompok, maka hari ini, 1 minggu kan, hari ini dikirimlah maksimal dia jam 18.00. Jangan lewat juga dikurangi dulu. Dan formatnya nanti 1C underscore kelompok 1 misalnya, baru judul makalah. Ini formatnya 1C, misalnya 1C 1 kelompok 1, judulnya misalnya kitab keluaran atau kitab Pentateuk, itu nanti judulnya. Lalu kirimkan nanti dia juga ke WA. Ini yang tugas kalian. Kalau ini pribadi, personal. Ketika kalian nanti mempresentasikan di kelas secara pribadi, saya sudah langsung nilai underscore. Tapi ini yang dinilai bukan pribadi, tapi kelompok. Bagaimana kalian bekerja untuk menyelesaikan sebuah tugas kelompok. Jadi jangan nanti ada seseorang yang mengerjakannya atau dibuat orang lain. Ada kelompok gitu, mereka patungan, mereka kasih ke abang tingkat mengerjakannya, mereka bayar. Abang tingkatnya itu membuat paper. Hati-hati, kami sedang menyelidiki sekarang siapa itu yang membuat jasa itu. Dan kalau terbukti kalian misalnya melakukan itu, maka kalian berhenti sampai di sini, dipulangkan ke orang tua kalian, baik yang mengerjakannya dan baik yang menyuruh mengerjakannya. Dan jika dia sudah alumni mengerjakannya, maka kami akan mencabut gelarnya. Menyatakan gelarnya tidak berlaku. Kami sedang menyelidiki itu sekarang. Makanya ada CCTV di mana-mana tuh. Jadi hati-hati ya, jangan main-main dengan perkuliahan ini. Apalagi sekarang masa transisi dari belajar di SMA dan masuk ke perguruan tinggi, ada lompatan yang jauh. Kalau waktu SMA mungkin kalian hanya mendengar guru mengajar, lalu kalian baca, setelah itu pulang. Sekarang bukan guru yang mengajar, tapi kalian yang belajar dan mengajar. Kalau kau nanti mempresentasikan laporan ini dan ini, kalian yang mengajar di kelas ini, bukan saya. Jadi belajarlah dengan baik supaya ilmu itu tersampaikan di kelas ini. Saya bukan mengajar lagi, kalian yang mengajar, bukan saya. Itulah bedanya siswa dengan mahasiswa. Mahasiswa itu Anda sudah di atas siswa yang mampu mengeksplor diri, belajar mandiri. Apalagi sekarang kan
kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa yang harus aktif memberdayakan dirinya menjadi orang pembelajar, bukan dosen untuk belajar. Enggak. Kami sudah tahu, kalian belum tahu. Maka caranya supaya kalian tahu harus cari tahu. Jadi di kelas itu hanyalah 20% di kelas. Selebihnya itu 80% itu di luar kelas. Ini bagian kalian. Ini kelas ini hanya memberi 20%. Membuka cara kerawanan berpikirmu. Setelah pulang nanti dari kelas ini 80% lagi kerjakan di kamarmu, di perpustakaan, atau ke toko buku cari ilmu itu. Pak, tidak ada bukunya di perpustakaan. Ya cari ke toko buku. Tidak ada di toko buku, Pak. Cari ke perpustakaan lain, ke STT lain. Lalu tidak ada lagi di mana-mana, ya jumpai di sini. Meminjam buku. Tapi jangan baru diberi RPS, besok datang, pinjam bukunya Pak. Wah, enak sekali. Berarti tidak punya nyali mencari. Jadi harus cari. Apa yang dinilai dari dua bacaan ini? Ketika nanti misalnya kalian melaporkan bacaan atau kelompok, apa yang hendak dinilai dari dua tugas itu? Yang dinilai di situ ialah soal sistematika. Yang dinilai di sini adalah sistematika yang bagaimana. Bagaimana kamu menyusun laporan bacamu itu dan paper kelompok itu, sistematikanya. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, lalu topik-topik yang dibahas apa. Nanti akan saya kasih paper contoh membuat makalah ilmiah. Jadi sejak awal kalian sudah terbiasa membuat makalah-makalah ilmiah yang akademis. Itu yang pertama, sistematikanya. Yang kedua, penggunaan bahasa baku. Apakah saudara-saudara menggunakan bahasa baku atau bahasa gaul? Dalam bahasa ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa gaul. Gue pikir sih dalam materi ini saya mau mengatakan supaya elo tahu semua kan. Enggak boleh. Karena ini bukan warung kopi. Ini adalah kampus. Jadi bahasa yang digunakan ialah bahasa yang baku. Itu yang dinilai dalam tulisanmu nanti, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga ialah kejelasan isi. Bagaimana isi dari laporan bacamu atau makalahmu? Jelas apa enggak? Atau makin mengaburkan makna? Atau tidak kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari makalah ini atau laporan baca itu? Makin bingung. Makin jelas makin bagus, makin tak jelas tidak bagus. Lalu yang keempat ialah menyimpulkan. Nah, bagaimana kalian menyimpulkan bacaan kalian atau paper makalah kalian? Menyimpulkan begini, misalnya kalau kalian disuruh ke Mall Manhattan, udah tahu kan Mall Manhattan? Ketika kalian masuk kan kalian membaca itu, apa isi mall itu, mulai dari lantai awal dasar sampai ke lantai atas. Kalian sudah baca. Jadi kalau tanya orang apa isi Mall Manhattan, dengan lantang kalian mengatakan ada 2 parkir di bawah. Parkir 1, 2 untuk sepeda motor dan mobil. Lalu ada ground yang berisi di sana ada makanan-makanan, food court ya, ada Prastagi supermarket. Lalu di LG ada lobby, lantai 1 ada matahari, ada juga untuk penjual kosmetik atau menjual alat-alat elektronik. Lantai 2 itu food court, lantai 3 ada bioskop. Kalian bisa jelaskan. Lalu apa kesimpulannya? Apa itu Manhattan? Manhattan adalah mall yang menjajakan serba ada, semuanya ada di sana. Itulah Manhattan. Karena kalian sudah baca, sudah tahu, kalian laporkan dan simpulkan. Jelas cara menjelaskan.
Daripada apa itu Manhattan? Iya, Manhattan itu kan kalau kita mau ke sana lewat jalan Binjai, lalu pergi dulu ke Helvetia, muter balik, lalu pergi lagi ke Setiabudi, putar balik, lalu kita masuk ke pintunya. Pintunya ini terbuat dari kaca. Ya, nggak jelas. Panjang sekali, nggak jelas. Panjang tapi nggak jelas. Jelaskanlah dengan baik. Lalu setelah itu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, Mall Manhattan adalah lapangan bola kan? Ya, makin nggak jelas kan? Jadi apa yang kau baca itu simpulkanlah apa yang kau mengerti dari sana. Ini yang akan dilihat dari tugas ini. Jadi hati-hati ini agak lihat lagi. Lalu ketika saudara menyampaikan itu di depan kelas, baik laporan baca dan laporan kelompok, ketika saudara menyampaikan di depan kelas, apa yang dinilai? Itu ada yang dinilai. Ketika ini nanti kalian melakukannya di kelas, apa yang dinilai? Yang pertama adalah persiapan diri. Jadi kalau kalian nanti mau presentasi laporan bacamu secara pribadi, ya persiapkan dirimu. Apa yang dipersiapkan dalam paper itu atau makalah itu? Yaitu soal bagaimana Anda, yang pertama itu penyajian. Yang berisikan persiapan. Jadi persiapkanlah dirimu waktu mau menyajikan papermu di depan kelas. Termasuk urutan materi-materi yang akan hendak disampaikan. Apa yang mau disampaikan? Urutannya pastilah mulai dari pendahuluan, lalu isi, lalu kesimpulan. Jangan mulai dari kesimpulan, baru isi, baru pendahuluan. Kan terbalik. Jadi persiapkan, itu penyajian. Yang kedua, yang ketiga, penggunaan alat bantu. Kalau waktu menyajikan kalian misalnya menggunakan LCD, proyektor atau PPT, ya siapkan alatnya. Itu dalam penyajian. Lalu yang dinilai saat saudara menyampaikan presentasi di kelas ialah naskah presentasi. Bagaimana naskahnya? Apakah naskah itu sesuai dengan apa yang kau tulis? Kadang ada banyak mahasiswa dia tulis, tapi yang dia terangkan tidak sama dengan apa yang dia tulis. Jadi terangkanlah apa yang tertulis dan itu kembang. Tapi jangan juga nanti sampai di sini kau baca apa yang kau tulis. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa dan Musa pada tahun sekian-sekian. Kalau kau baca nanti di sini saya stop. Berarti Anda tidak ada tahu tentang apa yang kau tulis. Anda tidak membaca dan tidak mengerti apa yang kau tulis. Tapi ceritakanlah apa yang kau tulis itu dengan bahasa sendiri. Tapi apa yang kau ceritakan itu sesuai dengan apa yang kau tulis. Itu yang disebut dengan naskah itu sesuai dengan apa yang kau tulis. Lalu komposisi slide, kalau pakai slide harus proporsional. Misalnya halaman presentasi itu 20 tapi PPT-nya ada sampai 100. Enggak mungkin, enggak sesuai dengan komposisi. Atau 20 halaman PPT-nya ada 3 halaman, itu pun tidak proporsional. Itu yang dinilai. Yang ketiga nanti adalah pemaparan. Pemaparan artinya bagaimana saudara penggunaan bahasa baku. Tadi sudah sampaikan. Jangan gunakan bahasa prokem, bahasa gaul di sini, tapi bahasa akademis. Lalu kejelasan isi presentasi. Jelaslah. Waktu ngomong itu jangan seperti dikejar setan. Tapi bicara pelan, tegas, kedengaran. Gitu ya. Lalu yang terakhir ialah sikap. Bagaimana sikapmu ketika mempresentasikan papermu atau isi hatimu atau penelitianmu atau hasil bahasanmu? Apakah emosional? Apakah gerasa gerusu? Apakah marah-marah? Itu nanti disikap. Jadi penyampaian materi itu dengan penampilan yang bagus. Jangan nanti saat penampilan atau presentasi kau pakai pakaian yang tidak senonoh.
Ya, kalau perempuan dia pakai you can see atau pakai rok di atas paha, lalu dia cara jalannya kayak peragawati. Ya, kalau di mall pakai, kalau mata kuliah modeling ya boleh lah ya. Tapi ini kan mata kuliah perjanjian lama satu kan. Masa dia presentasi tidak mungkin lah. Sikap itu bagus. Ya, jangan mengundang dosa bagi orang lain. Ya, jadi sikap penampilan. Inilah yang akan dinilai nanti dari saat saudara mengaji. Nah, khusus ini hanya sekali, tidak ada perbaikan. Ketika Anda menyampaikan laporan bacaan, langsung saya nilai on the spot. Tapi ini, ketika Anda menyampaikan di kelas, itu sudah saya nilai sementara. Bisa saya kasih contoh dia nilainya 90. Sementara itu. Karena setelah habis presentasi di kelas seperti ini, maka diberi kesempatan 1 minggu lagi saudara memperbaiki makalah itu. Perbaiki. Jadi misalnya sekarang kalian mempresentasikan makalah. Lalu minggu depan diberi kesempatan memberikan perbaikan. Lalu nanti kirimkanlah nanti makalah itu dengan nilai 1C, 1 judul makalah di bawahnya underscore perbaikan. Artinya makalah ini sudah perbaiki, kirim lagi nanti ke WAG, lalu saya nilai secara permanen. Bisa saja tadi 90, lalu kalian perbaiki dengan beberapa pertanyaan masukan dari teman-teman dan dari dosen, bisa jadi 96. Tapi kalau kalian ingin perbaikan, tapi tidak diperbaiki sesuai dengan arahan dari teman-teman, bisa jadi 80 turun, tergantung perbaikan. Gitu ya. Jadi diberi kesempatan 1 minggu memperbaiki makalah ini, dan setelah diperbaiki buatlah filenya 1C kelompok 1 judul makalah yang terbaik, kirim. Jangan terlambat. Nah, inilah kalau untuk bagian yang orang baca di makalah. Jadi saya ulangi lagi, metode belajar kita sama semester ini: pertama ceramah, yang kedua laporan baca, yang ketiga makalah. Lalu yang ketiga setelah makalah ialah UTS. Ini secara tertulis. Di tengah perjalanan perkuliahan kita nanti kita akan ada ujian tengah semester tertulis. Silakan baca, nanti ikuti, semangat kalian belajar, lalu menghafal atau mengulang-ulang lagi. Setelah sampai di kamar, pergunakan waktu belajar lagi di kamar atau di perpustakaan. Seringlah ke perpustakaan membaca buku. Jangan lebih banyak di gazebo, ngerumpi, tapi banyak membaca. Supaya UTS nanti bagus. Dan yang terakhir ialah UAS. Ujian akhir semester. Ini paper. Kalian membuat paper pada akhir semester ini yang berkaitan dengan pembimbing PB PL1. Nah, nanti untuk membuat file dari UAS ini, buat nanti 1C underscore UAS underscore nomor absen underscore nama. Ini nanti file untuk UAS. Itu sudah bisa kalian kerjakan sekarang. Artinya kalian bisa membuat ujian sekarang. Jawaban ini file. Isinya ialah paper yang berkaitan dengan pembimbing dan pengetahuan PL1. Jadi pelan-pelan nanti kelas ini sudah kita mulai, kalian sudah bisa mengerjakan UAS kalian. Baiklah dikerjakan supaya dapat nilainya baik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada kira-kira pertanyaan sampai di sini? Yang saya jelaskan ini sudah jelas atau tidak mengerti atau kurang mengerti? Nanti saya buat judulnya. Saya akan sampaikan di silabus atau RPS ini. Nanti format apanya, format filenya seperti biasa A4 atau Quarto
Times New Roman font 12 spasi 1. Ini ya, marginnya standar. Jadi ini nanti apa aturannya? Setiap laporan baca dan makanan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas sampai di sini? Oke, Pak. Yang mengenai laporan baca itu Pak, maksudnya setiap buku itu berapa maksimal untuk dirangkum untuk menjadi 5 halaman? Ini tergantung, nanti saya buat. Ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, tergantung ya, apa yang saya tuliskan nanti dari buku-buku itu. Makanya jangan main-main. Isilah waktu itu belajar dan belajar terus. Jangan baca sekali langsung buat carinya, belum tentu Anda tahu. Ulang-ulangi baca. Sebenarnya ini melatih kalian untuk belajar membaca teks nanti, membaca teks kitab suci. Kalau kalian mau berkhotbah, berulang-ulang baca teks itu supaya ada ilham atau inspirasi yang Anda serap dari pembacaan teks itu. Lalu setelah itu baru kau khotbahkan ke orang lain. Karena kalian ingin nanti menjadi pemberita kabar baik. Supaya kabarmu baik, maka baca teks dengan baik. Jadi jangan sekali baca, tiba-tiba langsung kau berkhotbah. Tak mungkin. Begitu ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau sudah paham sampai di sini. Nah, di awal ini saya akan kasih nilai kalian apus ya. Apus itu berarti kalian mendapat nilai A atau nilai 100. Seandainya sekarang disuruh saya memberikan nilai kepada kalian, maka saya akan kasih ke nilai A 100 di portal, di KRS kalian atau KHS. Tapi ternyata ini tidak dikasih sekarang. Nanti dikasih pada akhir semester. Apakah kamu dapat nilai A? Ya tergantung bagaimana kerja kerasmu di kelas ini. Yang membuat kamu nilai A, B, C, dan D atau E itu bukan saya. Tergantung daripada kemampuanmu belajar di kelas ini. Nah, kalau saudara ingin mempertahankan nilai A sampai pada akhir semester, boleh saja. Bagaimana caranya? Pertama, hadirlah di kelas sebanyak 18 kali pertemuan. Ini sudah mendapatkan 20% nilaimu. Artinya Anda sudah dapat nilai 20. Dengan hadir saja Anda sudah dapat 20. Itu yang pertama. Maka usahakanlah hadir. Kalau flu sedikit, ya tahankan aja lah. Dewan sedikit, tahankan aja. Supaya dapat nilai A. Artinya bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakanlah tugas-tugas dengan baik. Tugas-tugas apa itu? Laporan baca dan tugas kelompok. Kalau itu kalian kerjakan dengan baik, maka saudara telah mendapat nilai 25%. Artinya dapat angka 25. Berarti sudah dapat nilai 45 kan? Sudah dapat D. Mulai naik dia, D. Lalu Anda ingin nilai A. Oke, bagaimana caranya? Yang ketiga, UTS lah. Ikuti UTS. Ini sudah mendapat nilai 25% atau angka 25 lagi. UTS itu bagus karena kau mengulang-ulang, membaca lagi, mengulang-ulang sehingga pertanyaan yang tertulis ini nanti bisa selesaikan. Dan hasilnya dapat bagus, dapat 25. Anda sudah dapat nilai 70. Berarti sudah posisi BC, bukan lagi D. Lalu yang terakhir untuk mempertahankan ini sampai pada akhirnya, Anda harus mengikuti UAS. Ini 30%, artinya angkamu 30. Jika di total ini, maka Anda dapat 100. Berarti Anda dapat A+. Itu kalau kalian bekerja keras, mengerjakan yang 4 ini dengan sempurna.
Tapi kalau kalian misalnya, Pak, aku sakit pencret, oke, nggak apa-apa. Kurang 17 kali pertemuan yang Anda itu. Pak, tetangga saya meninggal, Pak, aku akan hadir. Oke, silakan 16. Pak, saya mau ngantar pacar saya ke apa, Pak, ke rumah sakit atau ke apa? Enggak apa-apa, 15. Pak, sapi saya mencret, Pak, saya harus suntik. Enggak apa-apa, 14. Kurang. Maka nilai ini tidak dapat 20, mungkin dapat 17. Karena sudah berkurang. Jadi kehadiran ini hati-hati kalian ini. Hadir ini satu fisik hadir di sini. Yang kedua sikap ketika hadir di kelas. Kalau misalnya seperti kawan ini ngantuk terus setiap hari, jangan harap nilai A. Saya ngajar dia terus ngantuk, ngajar dia ngantuk. Hati-hati, Anda tidak mungkin dapat nilai A dari saya. Maka usahakan kalau masuk kelas saya cukup istirahat supaya jangan ngantuk seperti itu. Dan kalau 2 kali kau ngantuk nanti saya usir keluar dan saya anggap tidak hadir. Begitu ya. Pastikan kamu sehat. Jadi kalau ngantuk-ngantuk dengan saya usir dari ruangan. Itu sikap hadir. Bisa anjlok. Hadir di 18 kali, tapi sikapnya tak bagus, bisa nilainya 15. Anjlok, nggak bisa lagi dapat A. Lalu dia mengerjakan tugas-tugas asal ada. Ini laporan baca asal ada, makalah pun dia tidak ikut dalam mengerjakan paper kelompok. Saya tahu nanti siapa yang tidak ikut dalam kelompok. Dapatlah dia misalnya ini hanya 18 nilainya. Lalu UTS-nya main-main, gak serius, dapat 20. UAS-nya main-main, dapat 20. Jumlah. Ini 15. 2, 3, tambah 4, 70. 5 dapat cacing. Maka setelah dapat cacing goreng lah itu campur dengan mie Indomimu kan, makan lah itu. Tanya orang tuamu, nak berapa nilaimu? Cacing mah. Matilah kau di situ, bilang. Aku udah sampai capek ke ladang ke kebun kerja siang malam, cacing pula kau kasih sama aku. Jadi yang membuat nilaimu bukan saya. Kau yang membuat nilaimu. Jadi jangan nanti setelah Anda dapat nilai C, wah Pak RH itu killer itu ngasih nilai. Bukan saya yang killer, you yang killer. Mematikan dirimu. Enggak menghargai orang tuamu yang bersusah payah mencari uang untuk kuliah. Saya sudah mengabdikan diri untuk mengajarimu, tapi Anda main seperti dia ngantuk-ngantuk. Gitu ya. Pastikan dirimu sehat di depan saya. Jangan coba-coba lelo. Saya nilai sikapmu sekarang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Udah jelas? Itu kriteria penilaian. Selain yang lain-lain tadi ya. Jadi kalau Anda absen 5 kali, itu artinya Anda gagal. Tidak mendapat nilai lagi. Itu sudah paling rendah D lah. Paling tinggi D. Dia pasti gagal. Nah inilah beberapa catatan yang harus kita sepakati. Jika kita sepakat, maka kita akan jalan 1 semester ini. Tapi kalau misalnya saudara mengatakan, Pak, aku nggak setuju dengan metode pembelajaran seperti ini, tidak apa-apa, silakan keluar dari ruangan ini, saya akan coret namamu dari sini. Tapi kalau Anda setuju dengan saya, silakan duduk di kelas saya, kita berjalan bersama sampai akhir semester ini. Bagaimana? CKR? Cocok kamu rasa? Cocok. Angkat barang itu kan, bungkus. Mari kita kerjakan. Ya kalau begitu kita tutuplah perkuliahan, sudah CKR kan. Karena ini masih RPS ini, masih sepakat dulu kita berjalan kemana, sudah tahu kemana kita berjalan, ikuti jalan itu. Jangan belok-belok, karena siapa yang belok-belok, ya nilainya pun belok-belok. Ingat rumusnya, rumus pertama dosen tidak pernah salah. Rumus kedua, jika dosen salah,
ingat rumus pertama. Ya itu. Jadi jangan lawan dosen jika mau selamat. Tapi kalau ingin lama-lama di sini 10 tahun ya nggak apa-apa. Lawan aja semua yang kita sepakati ini. Tak usah hadir, ya, tak usah kerjakan paper. Ya, mungkin kalian lebih jago dari saya, nggak apa-apa. Nah akhirnya nanti dapat nilai E, ya terima aja. Gitu. Jangan salahkan saya. Saya hanya memberi petunjuk jalanmu ini supaya dapat nilai A. Lalu kau buat jalan sendiri, ya nggak apa-apa. Saya menghargai itu. Saya tidak mau marah-marah. Pak, aku nggak mau kerjakan paper ya, ya nggak apa-apa. Tapi nilainya dong 0. Di jumlah total ya 50. Jumpa lagi tahun depan kan, nggak apa-apa kan. Supaya lama kita bertemu di sini. Ya itu. Tapi kalau ingin cepat kita tidak bertemu lagi di sini, 4 tahun selesai, ya baik-baiklah kalian. Doakan terus, Tuhan berikan aku kebaikan-Mu supaya aku baik di kelas, tidak melawan dosen, mengerjakan paper dengan baik. Beri aku roh takut akan Tuhan supaya dapat pengetahuan daripada Engkau, sehingga paper-paper saya dapat diselesaikan dengan baik. Tapi jangan hanya berdoa lalu situ langsung tidur kau. Nggak mungkin dong. Pergilah ke perpustakaan, cari pembimbing PL, baca bukunya Dwi Firman, cari bukunya Douglas, cari bukunya ini, cari bukunya ini. Diskusilah sama-sama kalian. Gimana itu ya? Begini-begini. Saya mengerti begini. Wah itu. Hebatlah kalian nanti. Begitu ya? Oke, saya pikir sudah jelas. Nanti saya berjelas lagi makin kacau ya. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa. Ya. Itu kan nilainya kan 25. Kalau misalnya dapatnya 50 itu gimana pembagiannya? Maksudnya? Itu kan kalau di hidupnya kan UTS kan 25 nilainya. Kalau di dapatnya 80 gimana nilainya itu? Dapat 80. Kalau kau dapat 80 waktu UTS ini, dia nilainya bukan 25 dong. Supaya dapat 25, nilainya harus 100 UTS. Dapatlah nilai 25. Kalau kau dapat 85, ya nilaimu mungkin 18. Atau ya nggak sampai 25. Pokoknya ini supaya dapat ini harus 100 semua. 100. 100 ini berarti hadirlah kau 18 kali. 100 kali juga. Ini berarti tugasmu udah orang bacamu excellent, makalahmu excellent, 100 bagi 2 100 juga. Tapi di sini misalnya dapat 50, di sini kau dapat 70, ini tambah bagi 2, itulah nilaimu. Itulah nanti di sini. Itu mesin yang mengerjakan, mesin. Saya hanya input datanya, trik, habis kita uas nanti di sini. Kau kirim file ke saya, tinggal masuk, total. Kelihatan dari sini. Kamu A, B, C, D, E, kelihatan. Lalu lihat portalmu nanti, keluar nilaimu di sana. Gitu ya. Ada lagi sebelum kita tutup? Tidak lagi. Silakan duduk dengan nyanyi dan doa. Terakhir ya, nanti komti setiap pembelajaran harus ada di sini air putih hangat ya, supaya dan juga spidol ya tentunya, supaya proses belajar berjalan dengan baik. Gitu ya. Oke. Nah, nanti ini dengar yang lain yang saya keluarkan dari grup. Jika ingin masuk ke grup lagi datang ke ruangan saya. Saya tunggu nanti sebelum saya pulang. Oke, silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Kami puji dengan riang. Nomor berapa? Itu tadi sudah dinyanyikan orang di pagi. Yang lain
Nomor berapa? Bisa dari buku ND, bisa dari Haleluya atau kitab Ndenden, mana yang kau tahu? Bisa dari bahasa Karo, Pak? Bisa. Kitab Ndenden kan bahasa Karo kan? Ya. Tidak bahasa Inggris itu kan? Kirimkan ke grup supaya bisa dinyanyikan. Mari kita bernyanyi gagah kuasa si Maria. 2, 3 ya. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini Bapak, di mana kami sudah siap mendengarkan dan belajar yang diberikan oleh dosen kami Bapak. Kiranya apa yang kami dapatkan pelajaran yang pada hari ini Engkau yang memberkati Bapak agar dapat menjadi bekal untuk kedepannya Bapak. Kiranya Bapak Engkau juga yang memberkati dosen kami, Engkau yang memberikan kesehatan Bapak, begitu juga dengan kami semuanya Bapak. Engkau yang memberkati kami Bapak, Engkau yang memberikan kami kepintaran dan juga kekuatan untuk dapat kami menjalankan kuliah kami ini Bapak. Sebentar lagi kami ingin pulang Bapak, Engkau yang memberkati kami di jalan hingga sampai di rumah dengan tidak kurang satu apapun Bapak. Hanya ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, jadi sekali lagi kalau berdoa jangan mengikuti tradisi-tradisi yang tidak jelas ya. Kalau dalam Alkitab di dalam berdoa dikatakan begini, berdoalah di dalam namaku atau di dalam nama Yesus. Itu kalau berdoa. Berarti kalau berdoa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Titik. Amin. Tidak ada dalam Alkitab berdoalah dalam namaku, koma, haleluya. Amin. Itu pengajaran dari karismatik supaya kedengaran enak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Atau semua yang percaya katakan, amin. Nah, itu karismatik itu. Tak usah tiru-tiru. Jadilah dirimu dengan imanmu, gitu ya. Tidak ada dalam Alkitab berdoalah dalam nama Yesus, koma, haleluya, amin. Atau nanti kalian berdoa juga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Wah, hebat sekali. Bisa dia mengatakan kepada Tuhan selamat. Jadi kalau kita katakan selamat jalan, kita berdoa kepada Tuhan supaya dia selamat dalam perjalanan. Jadi kita meminta Tuhan memberi keselamatan kepada dia selama di jalan.
Kalau kita katakan selamat pagi, saya bilang sama kamu, saya berdoa supaya Tuhan memberi kau keselamatan selama pagi ini sampai siang. Jadi kalau saya katakan selamat pagi Tuhan, kepada siapa kau minta supaya Tuhan selamat? Sama siapa? Berarti ada lagi Tuhan di atas Tuhan. Jadi jangan sembarangan memakai kata yang tidak jelas. Makanya kita tolak lagu Selamat Pagi Bapak. Kita tolak itu. Karena tidak mungkin kita meminta lagi ke Tuhan supaya diselamatkan Bapak. Bapak itu yang menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Jadi jangan suruh lalu kau gunakan kalimat-kalimat yang enak didengar, tapi salah secara biblis. Gitu ya. Oke. Selamat siang.